Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang. Maka kita sebagai umat Islam hendaklah menjadi umat yang memiliki rasa kasih sayang kepada sesama. Islam mengajarkan kita untuk berkasih sayang kepada sesama manusia, baik kepada sesama orang beriman maupun kepada orang yang tidak beriman, baik kepada yang lebih tua maupun kepada yang lebih muda, baik kepada kawan maupun kepada lawan. Tidak terbatas hanya kepada sesama manusia, Islam juga mengajarkan agar kita umatnya memiliki rasa kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Di antaranya adalah binatang. Orang yang memiliki rasa kasih sayang di dalam hatinya yang kemudian terwujud dalam sikapnya, memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan keistimewaan serta kemuliaan kepada orang tersebut. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamshi fi tariqin ishtadda alaihi al-'atash fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja fa idza kalbun yalhazu ya'kulu ath-tharra min al-'atash faqala ar-rajul laqad balagha hadha al-kalba min al-'atashi mithlul ladzi kana balagha minni fanazala al-bi'ra famala'a khuffahu ma'an thumma amsakahu bi fihi hatta raqiya fasaqal kalba fashakara Allahu lahu wa ghafara lahu dhanbahu." Hadis dari Abu Hurairah menyebutkan Rasulullah bersabda, dahulu ada seorang lelaki yang sedang dalam perjalanan dan merasa sangat kehausan. Kemudian tiba-tiba lelaki itu menemukan sebuah sumur. Kemudian lelaki itu pun menuruni sumur tersebut untuk minum. Setelah dia puas minum, kemudian dia keluar dari sumur tersebut. Baru sampai di luar sumur, tiba-tiba lelaki itu mendapati seekor anjing yalhathu ya'kulu ath-thara minal 'atash, yang dia menjulur-julurkan, menjulur-julurkan lidahnya untuk menjilati tanah-tanah yang terkena percikan air, tanah-tanah yang basah, karena anjing itu merasa kehausan. Maka kemudian lelaki itu berkata kepada dirinya sendiri, anjing ini mengalami kehausan seperti yang saya rasakan. Anjing ini mengalami kehausan seperti yang telah saya alami. Maka muncul rasa kasih sayang lelaki itu kepada anjing tersebut. Kemudian dia kembali menuruni sumur itu. Dia lepaskan sepatu bootnya, lalu dia isi dengan air dari sumur itu, lalu dia gigit dengan mulutnya. Sepatu itu diisi air, kemudian digigit dengan mulutnya, lalu kedua tangannya digunakan untuk memanjat tembok sumur itu, kemudian dia keluar dari sumur itu, lalu kemudian anjing itu diberi minum,
menggunakan sepatunya yang telah diisi air tersebut. Melihat apa yang dilakukan lelaki itu, fasyakarallahu lahu, Allah berterima kasih kepada lelaki itu. Allah bersyukur kepada lelaki itu. Wa ghafara lahu, dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya. Setelah diceritakan kisah ini, para sahabat yang ada di situ ketika itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa inna lana fi hadhil bahaimi la ajran." Wahai Rasulullah, apakah kami yang di rumah memelihara binatang ternak, baik itu kambing, unta, sapi, ayam, keledai dan seterusnya, di mana kami memelihara binatang-binatang itu, kami beri makan, kami beri minum, kami rawat, kami siapkan tempat tinggal dan seterusnya. Hanya saja binatang itu kami pelihara dengan tujuan setelah besar, setelah gede, nanti kami sembelih atau kami manfaatkan tenaganya. Jadi kami ngasih makan ada pamrihnya, kami ngasih minum ada tujuannya, untuk keuntungan kami juga. Meski demikian ternyata Rasulullah mengatakan, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Setiap memberi minum binatang, maka kamu akan mendapatkan pahala. Kasih sayang, kelembutan, perhatian, kebaikan yang kita lakukan kepada makhluk-makhluk Allah diapresiasi, dihargai, dihormati, disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis riwayat Bukhari yang lainnya dengan makna yang lebih mendalam, sama-sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menceritakan, ghufira limra'atin, diampuni bagi seorang wanita. Wanita yang bagaimana? Mumisatin, wanita pezina, wanita pendosa, diampuni dosanya. Karena apa? Marrat bikalbin, wanita itu suatu hari pernah melewati seekor anjing, yang anjing itu berjalan-jalan menjulurkan lidahnya mengitari sebuah sumur. Fanazza'at khuffaha, maka wanita tersebut kemudian melepaskan sepatu bootnya. Wa awsaqathu bihimariha, kemudian wanita itu mengikat sepatu bootnya dengan jilbabnya. Fanazza'at bima'in, kemudian dia menimba air di sumur itu menggunakan sepatu yang diikat dengan jilbabnya. Lalu diberikan minum kepada anjing yang tadi kehausan mengitari sumur, pingin minum tapi nggak bisa ambil air sendiri. Melihat perbuatan wanita pendosa itu, kemudian Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu. Penghormatan, penghargaan luar biasa bagi orang yang memiliki rasa kasih. Perlu kita pahami sebelum nanti terjadi salah paham, anjing pada masa lalu adalah binatang yang mulia, tidak najis dan tidak dilarang seperti zaman Islam sekarang. Sehingga berbuat baik kepada anjing memiliki penghormatan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian bagaimanapun itu adalah binatang, makhluk yang secara umum derajatnya seharusnya lebih rendah daripada manusia. Meskipun ada nas Al-Quran yang menyebutkan manusia kadangkala derajatnya lebih rendah dan lebih hina dan lebih sesat daripada binatang, tetapi secara umum kodratnya, fitrahnya binatang lebih rendah daripada manusia. Tetapi kita berbuat baik kepada binatang itu mendatangkan kasih sayang Allah, mendatangkan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian diampuni dosa-dosanya
yang kemudian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi muslim adalah menjadi orang yang penuh dengan rahmah, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan kepada orang lain. Kalau kepada binatang kita dianjurkan untuk berbuat baik, dan jika berbuat baik kepada binatang dihargai sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita lebih dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Semenyimpang atau sebanyak apapun dosa manusia tersebut, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sebagai sesama manusia, harus kita unggulkan di atas sentimen rasa risik atau benci karena dia itu orang yang jahat. Apalagi kalau dia adalah orang Islam, meskipun dia telah berbuat zalim, atau dia telah menipu, atau dia telah menganiaya kepada kita, tetapi haruslah kita tunjukkan bahwa kita muslim sebenarnya yang bisa mengasihi, meskipun dia telah banyak berbuat salah kepada kita. Mari menjadi muslim yang sejati, yang menyebarkan kedamaian dan kasih sayang di muka bumi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.